Halo guys, apa kabar? Been a long time. Ketemu lagi sama aku, Tiara If di Align with Tiara. Hari ini aku bakal ngomongin tentang salah satu tools yang paling powerful menurut aku untuk bikin kamu sembuh atau caranya sembuh atau how to heal yourself. Healing. Kalau orang-orang ngomong biasanya sekarang semuanya Airbnb atau apps-apps tentang travel pasti ngomonginnya mau healing ke Puncak, mau healing ke Bogor, mau healing ke Bali dan Bandung. Abis itu cuman ngeliatin pemandangan, terus kalian nggak ngerti gimana caranya, bengong-bengong yang ada makin depresi. Makin depresi, makin overthinking, makin berasa kesepian. Ya ada mungkin orang yang jadi lebih tenang pastinya, which is good. Cuman banyak juga yang jadinya nggak bisa sendirian, terus pas healing-healing nggak tahu mau ngapain, jadinya malah makin bingung. Sebenarnya those kind of healing tools is actually working. Pasti semuanya ada gunanya or faedahnya. Misalnya kalau misalnya kamu pergi ke alam atau nature, karena Mother Earth itu punya special energy to charge you up. Jadi sometimes kamu bisa jalan barefoot, make sure yang tempatnya nggak bahaya. So when you walk barefoot, it's actually you send the toxic energy from your body that needs to be cleansed or recharged terus from the core of Mother Earth. Dia kirim mineral and good vibrations from your toe that delivers to all of your body. Jadi maybe you can't really feel it like the vibration, but you feel lighter and better because all the toxins is already like absorb atau keserap sama Mother Earth. Balik lagi sama yang aku mau ngomongin tadi tentang vulnerability. Apa sih vulnerability? Vulnerable is actually wound atau luka. Ability is the ability for you to go to your wound. Banyak orang yang sebenarnya masih menyimpan luka, sakit hati, kesedihan, trauma yang ada, tapi mereka malah milih untuk nutupin itu and act like they don't care. Nah, itu bikin kamu jadi boundary sama your walls, yang bikin kamu jadinya more to like validation or acceptance from others that actually you're okay, or you don't care, or you're strong enough to be a human and deal all the things in your life. Padahal sebenarnya you taking it all in. Somehow it changes you or your behavior or the way you thinking. Or the most important thing is it changes your attraction or law of attraction or what you attract in life. Jadi semakin lama semakin kamu simpen luka kamu misalnya disakitin 20 tahun yang lalu kamu simpen, 15 tahun yang lalu kamu simpen, 10 tahun yang lalu kamu simpen. Sometimes kamu pikir emang kamu udah lupain tapi sebenarnya kamu malas ribet, malas debat, malas mikirin atau sedih mikirinnya, tapi sebenarnya masih ada di dalam kamu, di sistem kamu gitu, tapi kamu pretend to be okay, dan itu makin numpuk. It's becoming more and more like a mountain, kayak gunung. Jadi that's also gonna be your attraction. So gimana caranya ngeluarin tumpukan gunung of low vibrations that you have in your system is to let it out. To let it out is to face it, not to run from it. Because the more you run from it, the more you carry it in your system. But the more you're becoming vulnerable, the more you face your wound atau luka kamu, the more you're being fragile about it, the more you cry about it, the more you're sad about it, and bit by bit it's gonna go from your system and let it go from your system because like you know you cannot control things. So after you try to understand what happened to you and you forgive the person and try to understand, and it's slowly is gonna go from your system. And being vulnerable is actually you absorb light. Vulnerable is light, it's high vibration. Because like for you to be vulnerable, it takes courage. It takes keberanian yang besar untuk kamu jadi vulnerable. Karena nggak semua orang mau atau sanggup jadi vulnerable karena takut dibilang menye-menye, takut dibilang soft, takut dibilang nggak punya power, atau nggak tegas, something like that. But actually being vulnerable is okay because like every human pasti punya perasaan dan nggak semuanya itu perasaan
selalu senang dan baik. Bisa juga sakit hati, dan sakit hati orang juga beda-beda gitu. Karena luka lama yang tertanam atau yang terjadi dalam hidupnya dia. Mungkin satu hal yang bikin kamu sakit hati tentang sesuatu, kamu ditegur sama orang, itu belum tentu bikin aku sakit hati misalnya. Tapi hal yang bikin, yang kamu tegur yang lain ke aku misalnya, bikin aku sakit hati. Karena mungkin my inner child brings me to that triggers. Triggers atau wound yang ada dalam satu orang dan lainnya itu selalu berbeda berdasarkan apa yang pernah terjadi sama kamu. Dan awareness-nya adalah, guys, awareness-nya adalah di mana kamu merasa ke-trigger tuh gini, kepancing, ngerti kan? Kepancing. Jadi kepancing itu bisa segala macam, bisa kepancing jadi marah, bisa kepancing jadi emosi terus deg-degan, jadi kepancing jadi tersinggung, bisa kepancing jadi nangis, bisa kepancing jadi sedih. Pokoknya anything that triggers you means that something behind that is not healed from you yet. Nah, triggersnya ini atau pancingannya ini bisa dari orang-orang yang berbeda atau dengan kata-kata yang berbeda, tapi sebenarnya generally mirip-mirip rasanya atau tentangnya. Nah, kamu harus dig lagi tuh kenapa kamu bisa ke-trigger sama satu hal itu. Kamu bisa journaling, atau kamu bisa inget-inget, atau kamu bisa meditate, atau kamu bisa mungkin nonton TV tapi sambil nginget-nginget. Kadang-kadang di TV juga bisa triggers. Some actions tiba-tiba bring you tears. Itu juga kadang-kadang triggers bisa kita lihat dari scene-scene dalam film. Nah, dari situ kamu bisa inget-inget apa yang terjadi, apa yang belum kamu sembuh dari situ, apa yang belum kamu maafin, dan apa yang harus perlu di let go. The most powerful is becoming vulnerable. You admit that you have that in your system, and you admit you want to let it go from your system. Because to be vulnerable, it takes courage again, dan keberanian itu adalah light for you to move on other than hiding or run away from it. Hal kecil yang mungkin bisa aku contohin tentang vulnerable, misalnya nih kamu lagi hari ini pakai baju sesuatu, terus udah gitu ada orang yang nanya atau teman kamu nanya, kok hari ini baju lu kayak gitu sih? Gitu. Kalau orang yang udah sembuh dari triggersnya atau insecurity-nya akan merespon seperti, emang kenapa bajunya? Tapi there's no anger or emotion. Oh enggak, lo beda aja soalnya biasanya lo lebih ini vibe-nya. Oh I see, santai. Tapi kalau misalnya orang yang masih ada wound, yaitu salah satunya insecurity, mungkin dia sering ditanya tentang stylenya atau sering di body shaming sama orang, misalnya ditanya sama orang tentang, kok hari ini baju lu kayak gitu sih? Emang kenapa baju gue hari ini? Baik-baik aja kok. Ini gue baru beli kali, ini kan lagi model, jadi panjang. Itu triggers yang kepancing, yang kena, yang sebenarnya it triggers your insecurity. Padahal sebenarnya mungkin nanyanya nggak maksud ke sana, tapi somehow it triggers you. Nah, becoming vulnerable is to cut everything, all the negative emotion first, just to go down, and to check, to be aware what you feel, why you feel like that, what's the core, what's the root. What's the root itu apa akarnya, awalnya. One deep breath. Emang kenapa? Try to respond with no emotion or no triggers. Bener-bener bluntly, emang kenapa? You know, because vibrations can vibrate. So people can feel when you feel anger or emotion, even though just your reaction doesn't mean, you didn't mean to be met with your reaction, tapi the vibration of how you say things, people can feel your vibrations. Jadi being vulnerable adalah jangan takut untuk balik ke luka yang masih ada di your system or your body. I know it doesn't feel good, kayak kamu nih luka, physically luka nih. Kamu misalnya kecodet, apa kepotong gitu. Terus udah gitu, kamu mau coba sembuhin pakai betadine atau pakai alkohol. So you face your wound. Then you tap your betadine or alcohol on that scar. Rasanya apa? Perihnya setengah mati. Oh my god, oh my god, oh my god. But that's faster to heal. Dan lama-lama your body will recover from that because you try to heal the wound. Other than you just like ignore the wound. Kalau if you ignore the wound, luka yang ada, sayatan ini di tangan kamu, mungkin jadi bisa bernanah, bisa jadi ada bakterinya, jadi infeksi, dan bisa jadi
luka-luka yang lainnya yang bisa jadi berkembang lebih parah. So, be courage, don't be afraid to go into the wound and face it and heal it and let it go from your system and being vulnerable. If this aligned to you, don't forget to subscribe my channel and like this video. And don't forget to follow my Instagram, Align with Tiara. Love and lights!